Matur suwun Mas, wis didek ya. Wegel iki polo. Semoto kuwi gak iso dibujuk iki, setengah kuat melek tengah enggak sel. Nyimbangi cacah ngarep iki. Metode pengganjalan kerkas ya atau ring di dalam masker. Bukan bermaksud menggurui ya, teman-teman. Bukan bermaksud menggurui, bukan bermaksud si paling benar atau gimana ya. Di kita sendiri sudah sering membuat video, sudah sering membuat VT, bahkan di YouTube juga sering kita tutorkan secara gamblang. Dulu hal-hal seperti ini tidak pernah kita bagikan alias kita simpan sendiri. Bahkan sampai teman-teman penasaran kok bisa halus rahasianya Rian Touring di TRT seperti apa, biar saya sepilkan terus menerus supaya hal-hal buruk atau kesalahan yang pernah saya alami dulu tidak terulang di kalian, cukup di saya saja, cukup saya alami, ya situ saja intinya, nggak banyak melebihkan ya. Mau kalian tiru monggo, mau kalian abaikan ya monggo. Soalnya sangat vital ya, nanti kalau semua harus SOP-nya kita buat mengikuti kita, nanti takutnya teman-teman bengkel yang lain mungkin terkendala jauh dari tukang puput atau terkendala budget yang mengerjakan padahal cuma 150 untuk ngesok rumah bearing asker gitu, murah nggak mahal teman-teman. 150 pun itu kita sudah terpotong biaya packing barang, wis nggak apa-apa. Gara-gara hal seperti ini orderan sok rumah bearing asker di kita ramai juga. Ampun bola, ampun. Jangan banyak-banyak, secukupnya. Tak balik dulu metode pengesokan rumah bearing kerkas. Nah, contoh seperti ini. Ini antrian mesin yang kita kerjakan lah. Semua di sini ini kita sok semua bol. Nah, ini yang antri-antri rakit, sisanya yang di sana itu kerjakan satu-satu sesuai antrian. Semua crankcase pun itu di sana kita sok. Ini belum semua ya crankcase di sini. Ini yang lain masih di bubutan. Dilas. Masih dilas. Soalnya di kita rata-rata lubangnya pakai 75,5 ya. Untuk liner kita pakai 75, untuk Rian Touring di kita rata-rata pakai liner 75. Contoh seperti ini basicnya GL, rasio tiger, rasio 6 lah. Ini kanan kiri, atas bawah rapet, nggak ada toleransi goyang kanan kiri ya. Metode pengesokan crankcase sendiri ada SOP ya. Kita belajarnya tidak coba-coba, belajarnya dari tetap gurunya ngikutin pabrik alias ngikutin Jepang ya. Setiap mesin, setiap engine ciptaan pabrik jelas lebih pintar yang menciptakan. Jadi ada plus minusnya. Sekiranya bagian mana ada kelemahan, itu nanti yang kita sempurnakan. Terus faktor 2, engine tua bolo. Engine tua, sepintar-pintarnya kita mengakali, tetap kalau sudah capek atau parah tetap tidak bisa. Itu hanya faktor hoki-hokian kalau bisa. Selebihnya kalau ada penyempurnaan kenapa tidak. Contoh semisal, tak kasih bocoran ya. Di kita untuk bearing kerkas tidak pernah ganti baru. Pasti masih pakai bawaan, original bawaan motor. Contoh ini basicnya GL Max, rangkanya 72, pistonnya 70. Itu pistonnya, untuk pistonnya. Nah, bearing kerkasnya masih pakai bawaan GL Max. Yang penting neotek kita pakai ori copotan. Nah, ini yang sering membuat cara kapra. Contoh ini tidak menyalakan juga. Contoh seperti ini di luaran sana sudah banyak yang belajar metode pengesokan seperti ini, atau enggak pengesokan ini CB di PNT bearing kerkas neotek, tapi ini proses penyenterannya kurang bagus bro, agak sedikit miring, makanya
kurang lurus lah intinya untuk bagian krengkes. Tolong jebukno krengkes Andre sing nang to. Krengkes kulon dhewe Tim. Biar tak kasih contoh ya. Biar tak kasih contoh untuk krengkes bentar. Nah, lanjut saya jelaskan ya. Nanti kalau rame ada part 2, part 3 karena penjelasan krengkes ini sangat detail ya, Bolo. Duduk iki krengkes kanan nih. Nang kono nang Tim. Iki krengkes bekas, ini bekas disok pakai bearing kecil. Krengkes kanan nih. Nah, ini punya Tiger. Ini sama-sama punya Tiger kondisi standar. Bagian kanan sama bagian kiri beda. Untuk yang bagian kanan dulu ya saya jelaskan. Bagian kanan rumah bearing askrek bagian luar sini agak rapat alias sepan dari bawaan pabrik. Di bagian as ini enteng. Yang kiri sebaliknya, di bagian as rapat, di bagian rumah bearing askrek enteng. Memang standar bawaan dari pabrik. Untuk toleransi krengkes goyang kanan kiri tergantung kondisi mesin juga ya. Tergantung sebeling setang sama sebeling bearing askrek juga mempengaruhi. Terus semakin banyak sebeling kanan kiri ini sudah terkikis. Contoh seperti ini. Ini di kondisi mesin Tiger tahun muda. Wis di tahun muda saja sudah seperti ini. Ciri-ciri rumah bearing askrek yang sudah parah contohnya seperti ini. Ini sudah terkikis alias waktu askrek berputar dikalikan berapa ribu RPM, berjuta-juta RPM ya. Jadi untuk bagian bearing askrek kan seharusnya bagian luar ini diam, yang muter biarkan bola bearingnya yang berputar ya. Seharusnya ini diam, dia ngikut berputar. Lama kelamaan mengikis bagian sini. Lama kelamaan ini akan terkikis, bahkan sampai ini melingkar, ini bisa jebol. Itu yang sering kita revisi dulu. Sekarang juga ada faktor orang-orang ngeyel seperti itu. Bisa jebol sampai menjebolkan ini. Kenapa demikian? Wis silakan dicek sendiri. Di engine Neotech, khususnya Neotech ya, mulai 96 ke atas engine Neotech, 95 akhir 96 ke atas is gampangnya bisa untuk patokan engine Neotech, mulai GL, Tiger lama, Mega Pro lama, Mega Pro Primus, Tiger lama, dan Tiger Evo yang generasi terakhir. Silahkan dicek sendiri di bagian sini. Jangan ngeyel ini karena faktor kampret kupu, wis nggak masuk akal. Di bagian sini pasti ada bekas baret seperti ini. Meskipun tipe yang tahun muda pasti ada di sini. Ini disebabkan karena askrek ini bergerak kanan kiri. Apakah ini ada? Pasti ada di sini. Nah, kalau mau ngecek pasti ada di sini. Di bagian atas, bahkan yang lebih parah lagi kemarin ada parah. Sudah kita revisi untuk krengkesnya. Punyanya Mas Fikron. Kemarin bagian sini sama sini sampai nyentuh ke sini. Berarti yang untuk bagian krengkes memang oblak parah kanan kiri. Silakan dicek sendiri semua engine Neotech pasti punya seperti ini. Tapi tidak pernah terjadi di kampret tipe kupu di Yamaha Scorpio atau Vixen. Silakan dicek sendiri. Yang pernah mengerjakan Yamaha Scorpio pasti tidak pernah menemukan seperti ini. Krengkes di senggol oleh rantai keteng. Itu sebabnya kenapa di rantai keteng bawaan engine Neotech, terutama rantai kampretnya yang tipe kupu, pasti di bagian rantai kampret bagian dalam pasti ada bekas kayak gripis-gripis ya itu, karena memang bekas luka. Jadi dia itu putarannya ini askrek nggak sinkron ya, alias ini lari kanan kiri atas bawah. Kalau yang masih kondisi bagus seperti ini ya, askrek yang biasa kita pakai bahan kurang lebih seperti ini. Lanjut part 2 ya Bolo, karena panjang untuk videonya.